Shalom adik-adik, Shalom. bersuka cita bersama pagi hari ini bersama dengan Kakak Lisa dan Kakak Tanto. Ya, kita akan bersama-sama beribadah untuk pagi hari ini dengan semangat yang baru, oke? Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, Kakak Lisa mau minta bantuan Kakak Delsi ya untuk membacakan tata tertib yang ada. Tapi kali ini Kakak Delsinya lagi dalam versi yang berbeda. Dengarkan yang satu ini. Tata tertib sekolah minggu pada pagi hari ini adalah: yang pertama, harus sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, tidak boleh sambil bermain ataupun makan. Yang ketiga, harus sudah siapkan Alkitab. Oke, itu tadi tata tertib yang ada. Kakak Lisa percaya adik-adik sudah hafal dan pasti melakukan itu karena adik-adik anak-anak yang hebat. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita mau menaikkan satu pujian. Kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu dan kita mau naikkan satu pujian dulu ya Kakak Tanto. Kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu saat pagi hari ini. Semua sambil lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan karunia Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian sekali lagi, katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, adik-adik sendiri menaikkan pujian ini. Amin. Siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih pagi ini, kami dengan tubuh yang sehat, kami rindu untuk kami boleh beribadah kembali datang kepadamu, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memberkati ibadah ini, memberkati semua adik-adik yang di rumah.
Kau ada bersama dengan kami. Lewat pujian kami mau memuliakan Engkau, dan juga lewat firman-Mu kami rindu Engkau berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Ya. Oke, adik-adik pasti menjadi adik-adik yang hebat. Coba Kakak Lisa mau sapa adik-adik dulu yang bersemangat menjawab dengan keras ya. Laskar Kristus. Bagaimana Kakak Tanto jawabannya? Siap. Oh begitu. Kalau siap gini ya Kakak. Oh iya. Laskar Kristus. Siap. Kurang keras sepertinya. Kakak Lisa belum dengar. Laskar Kristus. Siap. Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adik semua yang hebat. Kita menjadi Laskar Kristus ya Kakak Tanto. Siap. Oke, kita mau naikkan satu pujian. Saya bukan pasukan yang berjalan dan berkuda, tapi saya adalah Laskar Kristus. Oke, musik. Baris dulu semua. Ayo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi anaknya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Hore. Siapa di sini yang hebat menjadi laskarnya Kristus? Kita semua. Semua anak-anak sekolah minggu pasti anak-anak yang menjadi laskar-laskarnya Kristus. Oke, is that right, Mr. Tanto? Oh, aku wis mari mangan nang wareg wis entek mie 2 bungkus saiki wareg tenan. What do you mean, Mr. Tanto? Iya mie mangan aku wis mari mangan mie nang wareg weh pokoke. I ask you, what do you mean? I ask about how about the Sunday school children for today, Mr. Tanto? Iya mie mangiku, mie goreng jenenge. Adik-adik minta tolong. Mangan. Nah, kenapa Kakak Alisa ini tadi tanya, tapi kok Kakak Tanto nggak mengerti? Baru sadar Kakak Tanto, ternyata tadi Kakak Alisa ngomongnya pakai bahasa apa jadi? Bahasa Inggris. Kakak Tanto makanya tidak mengerti Kakak. Nggak ngerti. Oh, tidak mengerti. Terus Kakak Tanto tadi ngomong apa? Kok ada mimi itu Ya Kakak? tadi krungunya dengannya Mimi. Kok Ya kerumunya? Ya Mimi juga. Ya makanya Kakak Lisa juga tidak mengerti apa yang diucapkan Kakak Tanto, karena Kakak Tanto pakai bahasa Jawa Jawa. tadi itu. Padahal kita semua punya satu bahasa yang kita bisa mengerti loh di bangsa kita Indonesia. Bahasa apa Kakak Tanto? Bahasa Indonesia. Nah, kalau sekarang Kakak Lisa bicara pakai bahasa Indonesia, Oh, iya. Kakak Tanto juga menjawab pakai bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, bisa nyambung ya. Nyambung, Oh, bisa betul. saling mengerti. Betul. Kalau adik-adik ingat, kemarin tanggal 28 Oktober ada hari apa? Hari Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Kita harus bangga, kita harus menjadi anak-anak muda. Adik-adik Betul. juga anak-anak muda kan ya? Iya. Itu menjadi anak-anak yang terus bersemangat. Kita punya satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau begitu kita harus pakai bahasa Indonesia terus ya kakak ya. Siap, betul. Oke siap. Nah tadi kakak Lisa berkata kita harus menjadi generasi-generasi muda yang terus bersemangat. Kalau
Kakak Lisa, Kakak Tanto, kakak-kakak yang lain semua multimedia, semua kakak-kakak yang melayani sekolah minggu itu ada yang seperti Kakak Warni masih muda, seperti Kakak Lisa, Kakak Tanto, kakak-kakak yang lain juga ada Kakak Trivena, ada kakak itu lebih apa? Lebih Senior. dewasa, lebih senior daripada Kakak Warni. Tapi ada juga Kakak Delsi juga yang lainnya, ada kakak-kakak multimedia yang masih bersekolah, mereka juga melayani Tuhan. Jadi yang melayani Tuhan apakah hanya orang yang tua-tua, Kakak Tanto? Oh enggak. Oh, semuanya. Semua. Oke, Kakak Lisa ingat loh satu lagu sekolah minggu yang mengatakan bahwa segala usia kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Oke, Kakak Tanto. Oke. Musiknya dulu. Waktu berkata, apa itu lagunya ya? Kakek-kakek. Nah, waktu kakek-kakek gerakan gini. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Bisa gerakannya? Coba sekali lagi pelan-pelan dulu ya Kakak Tanto. Bergerak dulu. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, ini om, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Amin. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Amin. Sama-sama melayani Tuhan. Hore. Kita semua harus bersama-sama melayani melayani Tuhan. Tidak perlu memandang usia. Kita bisa semuanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa saja ya? Contohnya Kakak Tanto. Melayani Tuhan bisa dengan apa yang begini-begini. Kita tidak bisa menyanyi. Aku tidak bisa menyanyi. Aku tidak bisa menyampaikan firman Tuhan seperti kakak-kakak. Tapi adik-adik bisa melayani Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa untuk mama papa, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka bisa tetap melayani, bisa tetap membimbing adik-adik untuk mengikuti ibadah anak. Itu juga melayani Tuhan ya Kakak Tanto ya. Oke. Nah, tapi Kakak Lisa punya satu pertanyaan. Apakah kalau melayani Tuhan itu Kakak Tanto itu supaya misalnya Kakak Lisa melayani Tuhan supaya orang semua melihat Kakak Lisa, supaya Kakak Lisa bisa terkenal. Itu betul? Salah. Kita melayani Tuhan itu tujuannya jangan untuk
menyombongkan diri, tapi kita hanya mau untuk Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik tahu dalam firman Tuhan, ini kakak Tanto sekalian ya, kakak Lisa mau menyampaikan firman Tuhan, tapi dibantu kakak Tanto ya. Oh, gitu. Nah, Oke. di firman Tuhan di Alkitab kita itu ada kisah tentang bagaimana akibat dari satu kesombongan. Kayak tadi ya, melayani Tuhan jangan untuk kesombongan. Karena satu kesombongan, karena orang-orang tidak taat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghancurkan apa yang mereka rencanakan. Kakak Tanto tahu itu kisahnya ada di mana ya? Ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Alkitab kita ada 2 Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kisah itu terdapat dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Langsung adik-adik yang besar-besar mulai buka dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu dikisahkan tentang apa ya Kakak Tanto? Ada orang-orang yang membuat apa itu? Menara. Mereka membuat menara. Marina menari di menara. Bukan itu. Mereka membuat menara. Menara itu apa adik-adik? Pokoknya sesuatu yang tinggi. Nah, sebenarnya Tuhan Allah itu kan ingin agar manusia di bumi itu menyebar, menyeberangi seluruh bumi. Ya, tapi mereka pakai pengertiannya sendiri. Mereka merasa aku hebat, aku bisa ngatur diriku sendiri. Akhirnya mereka ingin mencari nama sendiri. Mereka bersepakat untuk membangun apa tadi? Menara. Namanya apa Kakak Tanto? Menara Babel. Menara Babel. Tapi karena itu sesuai enggak dengan rencana Tuhan? Enggak. Tidak sesuai. Akhirnya Tuhan Yesus itu, Allah Bapa itu tidak menyukai apa yang mereka kerjakan, dan Allah Bapa mengacaukan apa Kakak Tanto? Mengacaukannya tadi itu. Apa yang tadi adik-adik? Mengacaukan? Yang tadi itu. Omong-omong tadi itu. Nah, apa itu? Omongnya Kakak Lisa sama Kakak Tanto beda tadi itu. Mengacaukan bahasa. Jadi mungkin kalau Kakak Lisa bayangkan ya, yang lagi angkut-angkut pasir misalnya gitu ya, ngomong pakai bahasa ini, pakai bahasa Inggris misalnya. Sedangkan yang mau nerima pasirnya tadi ngomongnya pakai bahasa Jawa kayak tadi Kakak Lisa sama Kakak Tanto. Bisa jadi bangunannya Kakak? Nggak mungkin jadi. Jadinya bertengkar gitu ya. Nah, karena Allah Bapa mengacaukan bahasa itu, akhirnya apa yang mereka rencanakan tidak berhasil. Akarnya karena mereka punya kesombongan. Jadi adik-adik di rumah, apapun yang adik-adik kerjakan, apapun yang adik-adik lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik pintar, bisa mendapatkan nilai yang bagus, apakah itu untuk kesombongan? Jangan ya Kakak, jangan. Karena semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkan apapun yang kita miliki. Mungkin kita punya kekayaan yang lebih, atau kita punya kepandaian yang lebih, atau kita punya bakat yang lebih daripada yang lain. Tidak boleh sombong, karena Tuhan tidak menyukai itu. Oke, itu firman Tuhan singkat kita pada pagi hari ini Kakak Tanto. Nah, Kakak Lisa mau sampaikan untuk ayat Mas. Kakak Tanto bisa bantu bacakan ayat Mas hari ini terdapat dalam Amsal pasal 18 ayat 12. Coba adik-adik dibuka dulu. Amsal 18 ayat 12. Kakak Tanto bisa bacakan? Bunyinya demikian firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Luar biasa. Iya. Tinggi hati mendahului apa Kakak?
kehancuran, Tapi kalau kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati itu apa? Sombong. Tidak boleh sombong. Adik-adik bisa melayani Tuhan, adik-adik bisa melakukan segala sesuatunya itu karena Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kakak Lisa, kakak Tanto, juga kakak-kakak yang lain yang melayani juga bukan untuk kesombongan kami semua, tapi semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Untuk ayat masnya, karena ini panjang, dipotong atau enggak ya kakak Tanto? Ayat emasnya gampang itu. Oh iya, sepertinya adik-adik hebat kok. Buktinya yang panjang-panjang yang kemarin ayat masnya bisa hafal. Kakak Lisa percaya yang ini juga adik-adik hebat. Sesudah ibadah selesai langsung ada bunyi WA di WA-nya kakak Lisa, tung bunyinya ayat hafalan gitu ya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Hebat, Ya, adik-adik. Tuhan pasti mencatat itu. Betul. Oke, kita mau akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Dalam hal yang sederhana dan singkat ini, kakak Lisa percaya Tuhan ada dan Tuhan memberikan pengertian kepada adik. Kita mau berdoa ya. Nanti minta tolong kakak Tanto berdoa untuk menutup ibadah dan menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, mari adik-adik kita semua tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini meskipun secara online. Tapi kami percaya, kami sungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan. Sehingga kami semua tetap bersukacita ketika kami memuji nama Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik semua ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan adik-adik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Lisa, mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati rendah hati di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Berkati adik-adik semua, kami percaya mereka semua akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati orang tua, adik-adik sekolah minggu GBI Pondok Daud, Tuhan juga berkati Bapak Ibu Gembala, berkati kakak-kakak yang melayani kami pagi hari ini. Kota kami Probolinggo, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga berkati bangsa kami Indonesia, semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah online anak di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sekian ibadah anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.